ini diawali dengan diperlihatkannya perjalanan romanse sepasang bucin yang terlihat hampir expired. Di mana kali ini kewe setengah tuir bernama Liz sedang diajak oleh pacar bewoknya yang bernama Malcolm menuju sebuah kabin miliknya yang berada di pelosok kabupaten. Dan rupanya Malcolm ini adalah pria mapan yang baru Liz kenal seminggu lalu lewat aplikasi hijau alias MihChat. Singkat waktu setelah menempuh perjalanan yang bikin bujur panas, Liz pun terperangah saat melihat kabin milik gebetannya yang begitu estetik. Ia pun semakin yakin jika gebetannya ini memang benar-benar orang berduit. Sesaat kemudian, Liz yang sedang mengecek-ngecek ruangan seketika heran saat melihat kotak kue yang tergeletak dengan noda coklat seperti corengan Hey, come take a look. Di tengah situasi romanse, Liz yang penasaran langsung menanyakan sebuah kabin yang bersebelahan dengan kabin ini. Lantas Malcolm memberitahu jika kabin itu adalah milik sepupunya yang juga memiliki aset di wilayah ini. Kemudian Malcolm yang mencium bau musang di ketek Liz memintanya untuk mandi terlebih dulu. Sesaat kemudian, Liz yang biasa mandi menggunakan ember seketika merasa menjadi ratu saat ia berkesempatan mandi dalam bathtub seperti orang kaya. Hingga di tengah relaksasi, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. My God, Liz pun tidak menyadari jika kelakuan gabutnya tadi ditiru oleh sosok tak kasat mata. Apakah di kabin ini ada jurignya? Di malam harinya, dengan hidangan kukus ikan jair, Liz pun semeringah saat Malcolm memberinya makan malam yang romanse. Dirasa ini saatnya, Liz pun berniat untuk menguatkan hubungannya dengan akan memberikan Malcolm servis gabrut 3 ronde. Akan tetapi rencana mereka harus terganggu setelah mendengar kedatangan seseorang. Malcolm. Cousin Darren, Liz. Minka. Hello, Minka. Rupanya yang datang adalah sepupu Malcolm yang bernama Darren bersama pacarnya yang merupakan seorang model sabun colek bernama Mika. Setelah saling memperkenalkan diri, Darren berkata jika ia hanya ingin menyapa Liz yang akan menjadi calon istri Malcolm. Di tengah basa-basi garing, Darren yang melihat wajah para kewes ketus mengajak Malcolm untuk membicarakan sesuatu. Saat para om-om pergi, Mika yang ketus berusaha memperingatkan Liz untuk jangan pernah memakan kue tersebut karena rasanya seperti Di tengah kebingungan, Darren yang kembali langsung mengajak Mika untuk pulang, apalagi ia tidak ingin mengganggu malam romanse mereka berdua. Sesaat kemudian, Liz yang kepalang esang kembali berusaha untuk segera menghajar cacing Malcolm. Namun entah apa yang ada di pikiran Malcolm, ia pun berusaha menghentikan aksi Liz yang akan menodai kehormatannya. Di tengah rasa bete, Liz pun semakin kesal saat melihat Malcolm malah menawarinya kue coklat yang sempat diperingatkan oleh Mika. Curiga akan sesuatu, Liz berusaha menolaknya dengan alasan tidak suka kue coklat. Akan tetapi, Malcolm tetap memaksanya untuk mencicipi kue tersebut, terlebih ia sudah capek-capek membelikan kue ini untuk Liz. Meskipun malas dan ragu, Liz yang tidak enakan berusaha untuk menurut saja. Tastes like shit. Singkat waktu, malam pun semakin poek. Ketika Liz sedang molor, tiba-tiba saja ia memimpikan sesuatu yang aneh. Entah pertanda apa itu, Liz pun merejat saat ia memimpikan seseorang yang mirip dengan dirinya ditodong oleh senapan pemburu bagong. Hingga sesaat kemudian, tiba-tiba saja Liz merasa lapar. Apaan tuh?
Tanpa Liz sadari, tiba-tiba muncul sosok wanita misterius ngejogrok di dekat jendela. Dan sungguh aneh, tiba-tiba saja Liz seolah tertarik dengan kue coklat yang sempat ia cicipi, dan bagaikan orang kerusupan, Liz terlihat sangat lahap ketika menyantapnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Liz pun mendapat penglihatan tentang para kewes yang muncul di scene awal tadi, di mana para kewes ini seolah mendapat penyiksaan. Di keesokan harinya, scene beralih pada si model Mika yang sedang apruk-aprukan di tengah hutan. Rupanya, Mika yang sudah muak pada Om Darren memilih untuk kabur dan kembali ke kota. Namun sesaat kemudian, Mika pun panik saat mendengar suara aneh di sekitarnya. My God, sungguh mubazir. Si cantik Mika pun modar setelah dikokop makhluk misterius. Kira-kira sosok apakah itu? Kembali ke kabin dengan tatapan kosong, Liz yang mendapat penglihatan aneh terlihat menggambar sesuatu. There you are. Sesaat kemudian, entah apa yang direncanakan oleh Malcolm, ia pun heran saat melihat Liz yang masih sehat walafiat. Saat sedang memasak, Malcolm semakin heran saat kue coklatnya sudah habis, namun Liz terlihat baik-baik saja seolah tidak terjadi sesuatu. Di saat itu pula, Malcolm pun penasaran dengan sesuatu yang digambar oleh Liz, dan ternyata sedari tadi Liz sedang menggambar para kewes yang semalam ia lihat dalam bayangannya. Lantas, apa maksud dari semua ini? Singkat waktu, Malcolm yang gabut terlihat mengajak Liz jalan-jalan ke area sungai. Namun anehnya, di tempat ini energi yang dirasakan oleh Liz semakin kuat, di mana ia kembali bisa merasakan kejadian di masa lalu pada seorang kewes hamil yang sedang menari-nari di tengah altar persembahan. Di saat itu pula, si kewes hamil ini terlihat diintai oleh dua orang pemuda. Bagaikan dukun diberi wangsit, tiba-tiba saja Liz menemukan sebuah liontin jadul di dalam sungai. Mrs. Portnoy, she's Sekembalinya ke kabin, Liz yang sedang melamun langsung kaget saat mendengar Malcolm tiba-tiba mendapat tugas dadakan dari rumah sakit, di mana Malcolm selaku kepala dokter di O'Jones Hospital mendapat panggilan darurat untuk menangani salah satu pasien yang akan dioperasi. Dan betapa lemasnya Liz saat Malcolm izin pergi selama seminggu. Lantas apa boleh buat, Liz yang tidak ingin menghalangi pekerjaan Malcolm mengizinkannya untuk pergi. Entah apa yang sebenarnya terjadi, penglihatan anehnya semakin sering setelah Liz mengenakan liontin misterius ini. Setelah Malcolm pergi, Liz yang kesepian langsung menelepon bestinya untuk menceritakan sesuatu. Dan ternyata benar, alasan dirinya berpacaran dengan Malcolm hanya untuk menikmati kekayaan Malcolm saja. Dan kini, Liz hanya perlu menunggu waktu untuk mendapatkan seluruh kekayaan Malcolm seutuhnya. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba Liz melihat sesuatu yang bergerak di kabin Darren. Dirasa aneh, Liz langsung menutup teleponnya.
My God, betapa syoknya Liz saat melihat seonggok mayat di dalam tumpukan sampah. Namun saat dicek kembali, Liz pun merasa jika semua itu hanyalah halusinasi. My God, lagi tanpa Liz sadari, ada sosok hitam merayap di plafon seperti sapi dermen. Sesaat kemudian, Liz yang baru bangun langsung heran saat kardigan yang ia kenakan malah terbalik. Seketika Liz pun kaget saat melihat Mika yang tiba-tiba berada di kabin ini. Tak cuma itu, Liz pun heran saat melihat Mika menjadi dua. Yeah. Di tengah kengerian, Mika mengatakan jika saat ini dirinya sudah mati dan bergabung bersama para kewes yang menjadi tumbal di masa lalu. Akan tetapi, Liz adalah wanita spesial yang akan mampu mengendalikan kutukan ini. Rupanya kejadian tadi hanyalah mimpi berlapis. Singkat waktu, Liz pun heran saat mendengar kedatangan seseorang. I can see you. Dikira siapa, rupanya itu merupakan kedatangan Darren yang ingin bertemu dengan Malcolm. Apalagi saat ini Mika tiba-tiba hilang entah kemana. Di tengah keheranan, Liz yang merasa risih berkata jika saat ini Malcolm sedang pergi dinas. Akan tetapi, Darren tetap memaksa di mana ia ingin mencari Mika yang mungkin saja sedang bersembunyi. Where did he say he was going? Yeah. It was fine. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja Darren mengajak Liz untuk mabok karena mabok sendirian dirasa tidak seru. Di tengah situasi risih, Liz yang tidak bisa menolak berusaha mengulur waktu dengan alasan ingin boker dulu. Di dalam toilet, Liz yang merasakan firasat buruk berusaha mencari jalan keluar dari tempat ini. Sementara di dapur, benar saja Darren berniat melakukan sesuatu sambil membawa pisau Master Chef. Namun di saat itu pula, Darren tidak menyadari jika sosok hitam sedang mengintainya. My God, entah apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja Darren tewas dengan kepala yang hampir copot. Beberapa saat kemudian, Liz pun penasaran saat suara Darren tidak lagi terdengar. Lantas, ia pun berusaha untuk memastikannya. Sontak Liz pun heran saat mendapati jam Darren tersangkut di dalam lubang wastafel. Lalu tiba-tiba, sontak Liz pun syok parah saat sekilas melihat sosok bertopeng kresek gorengan yang memberikan kue coklat. Beberapa saat kemudian, Liz yang ketakutan berusaha menelepon si Besti untuk segera menjemputnya. Hingga di tengah kepanikan, ia pun tidak menyadari sosok yang tiba-tiba muncul di belakangnya. I hate the fuck. Just be straight. Huh? What? Just no. What the fuck are you talking about? Coming to get me. Tell me that you're right now, Maggie. Bagaikan setan Jepang, sosok misterius ini mampu memanjangkan lehernya. Hingga saat telepon terputus, seketika Liz merasakan bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Di saat itu pula, Liz pun heran karena Malcolm tiba-tiba saja datang lebih cepat. Oh, God. Seakan melihat setan, Malcolm pun kaget saat melihat Liz yang masih baik-baik saja.
Meskipun heran dengan tingkah Malcolm, Liz yang ketakutan langsung menceritakan semua keanehan yang pernah ia alami. Dirasa nggak akan bener, Liz pun meminta izin untuk pulang saja. Terlebih kabin ini seakan menyimpan misteri yang mengerikan. Namun di saat itu pula, Malcolm berusaha untuk mencegah Liz, di mana ia meminta waktu setengah jam untuk menjelaskan semuanya setelah mengecek keadaan kabin terlebih dulu. Hello. Where are you sneaky bitches? Anybody here? Boom! Oh my god. Setelah mengecek-ngecek ruangan, Malcolm berkata jika dirinya tidak menemukan siapapun. Lantas, ia ingin membicarakan sesuatu sambil menenggak sebotol awok-awok. Akan tetapi, Liz yang sudah malas meminta izin pergi ke toilet. Di dalam toilet, Liz berusaha memikirkan cara agar dirinya bisa pergi tanpa membuat Malcolm curiga. Hingga di tengah kebingungan, tiba-tiba saja ia menemukan sebuah foto jadul yang tergeletak di lantai. Sontak Liz pun heran saat melihat foto jadul Malcolm bersama seorang wanita yang memiliki 2 anak. Hingga saat Malcolm datang, Liz yang merasa kebingungan langsung menanyakan siapa Malcolm ini yang sebenarnya. Dirasa tak bisa lagi mengelak, Malcolm memberitahu jika itu merupakan foto keluarga saat dirinya masih muda. Melihat Liz yang kebingungan, Malcolm pun berniat menjelaskan semua rahasia hidupnya. Beberapa saat kemudian, Liz yang sudah muak meminta Malcolm untuk segera menjelaskan apa yang sebenarnya ia rahasiakan. Lantas, Malcolm langsung mengutarakan keheranannya, di mana seharusnya Liz langsung pingsan dengan hanya memakan sepotong kue coklat. Namun anehnya, setelah semua kue ia habiskan, tidak ada reaksi apapun terhadap Liz. Sontak Liz pun syok dan menanyakan maksud Malcolm melakukan semua itu. Kemudian, Malcolm langsung menceritakan kisah hidupnya ketika masih bocil. Di mana pada tahun 1840, ia bersama Darren ditugaskan si ayah untuk menghabisi seorang wanita penganut sekte sesat yang sedang hamil. Dan anehnya, wanita itu memiliki wajah yang sama seperti Liz. By the light of the moon. Namun karena wanita ini sulit untuk mati, mereka pun membawanya ke kandang bagong sambil menunggu si ayah datang. Namun di saat itu pula, wanita ini tiba-tiba mengalami kontraksi. Hingga di malam harinya, Darren dan Malcolm pun syok saat mendapati wanita ini sudah melahirkan sesuatu yang sakti hingga seluruh bagong piaraannya sudah dimukbang. Kemudian, Malcolm pun memutuskan untuk menghabisi ibunya supaya ia bisa mendapat kekuatan dari makhluk ini. My God, sontak Liz pun syok parah saat menyadari jika Malcolm sudah berumur 200 tahun. Hingga seiring berjalannya waktu, mereka yang mengetahui kekuatan si makhluk mulai bekerja sama untuk menumbalkan para kewes supaya mendapat kehidupan yang abadi. Rupanya, para kewes yang kita lihat di scene awal tadi sebenarnya merupakan korban penumbalan yang dilakukan oleh Malcolm dan Darren selama ratusan tahun. Di tengah rasa syok, Liz memohon pada Malcolm untuk melepaskannya karena dirinya hanyalah kewes yang berusaha mencari keberuntungan lewat aplikasi hijau. You're gonna die, Liz. Lantas Malcolm berkata jika mereka sudah tidak tahan ingin memangsa Liz. Be thankful I'm... Beberapa saat kemudian, kita akan melihat ketika Liz membuka kalung liontin yang ia temukan. Dan ternyata benar, kalung liontin ini adalah milik si wanita hamil yang dihabisi oleh Malcolm. Singkat waktu, Malcolm yang selesai melakukan tugasnya langsung membereskan barang-barang milik Liz.
Lantas ia pun mulai menyimpan kotak list dengan kotak para korban sebelumnya. Julie. Francis. Hey, Leslie. Louise. Beberapa saat kemudian, Liz pun siuman dan sudah berada di basement penumbalan. Sontak Liz pun merasa ngeri saat melihat sosok mengerikan di dalam kegelapan, dan ternyata sosok ini tidak hanya satu. Ternyata makhluk-makhluk ini masih menyimpan kepala dan jasad ibunya yang dihabisi Malcolm 200 tahun lalu. Hingga dari dalam kegelapan, Liz pun mendengar suara yang bersenandung. My God, sontak Liz pun syok saat melihat bentuk mengerikan dari makhluk ini. Namun untungnya, mereka malah menganggap Liz sebagai reinkarnasi ibunya yang telah dihabisi oleh Malcolm di masa lalu. Antara serem dan senang, Liz yang tidak punya pilihan lain akhirnya pasrah dan akan menjadi ibu mereka yang baru. Kemudian, scene beralih pada Malcolm yang sedang asyik molor. Ternyata, setelah para makhluk ini memihak Liz, efek keabadian Malcolm akhirnya diambil, di mana kini ia harus mengalami penuaan secara instan sesuai dengan umur yang seharusnya. Di keesokan harinya, Malcolm yang sudah tua kronis terlihat digelayutin dengan posisi terbalik, lantas dengan mata yang sudah burem. Ia pun semeringah saat melihat kedatangan Liz. Bisa kita lihat, Liz yang sudah menerima para makhluk sebagai anaknya mendapat warisan kekuatan sihir hingga membuat matanya menghitam seperti anak pang. Dan kini ia berniat untuk menumbalkan Malcolm atas permintaan anak-anaknya. The little Westbridge boy. Oh, Malcolm. You're the one. Akhirnya, Malcolm psikolog ripuh pun modar setelah ditenggelamkan ke dalam madu. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,6 dan menurut Sakayang cocok saja dengan nilai 6,8. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Keeper tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.